syukurlah di negeri kita yang 190 juta ini, hubungan kita ini, sambung rasa kita ini, apakah namanya perayaan Maulud, merangsang kita untuk lebih sensitif kepada rasa, ataukah kita mengadakan kegiatan HKSN ini, HKSN ya, benar-benar kita laksanakan solidaritas sosial kita, dan itu tidak membedakan agama nih Pak, tidak membedakan agama. Mana Nabi mengatakan lan tu'minu hatta tarhamu, engkau belum beriman sebelum engkau satu rahmi. Dijadikan suatu gerakan nasional untuk seluruh generasi muda, anak dan remaja, karena mereka nanti akan memegang kepemimpinan di negara kita pada masa yang akan datang. Mereka mempunyai, tadi sebetulnya nomor satu di dalam bahasa nasional kita, kepedulian sosial. Persis. Sekarang mempunyai program IDT itu betul. Untuk desa tertinggal. Saya pikir datangnya dari suatu kepedulian terhadap penderitaan. Ya itu yang pertama. Lalu kalau umpamanya semua ingin baik gitu. Hanya kadang-kadang Pak ya, saya sebagai juga manusia biasa, diri saya sendiri sering mengatakan atau kita sering mendengar, ya kita tidak bisa seperti Nabi. Itu kan Nabi sifatnya begitu. Kalau kita ini yang wajar-wajar, yang normal, ya kadang-kadang marah, dendam, benci. Gitu. Bagaimana itu? Kalau kita lihat ketiga-tiga tadi, azizun alaihim ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina rauf rahim itu. Ini semua ini apa yang dikatakan di dalam bahasanya Sultan Agung Anyokrokusumo, sambung rasa. Sambung rasa ini. Antara pemimpin dengan yang dipimpin. Jadi artinya membangun ini kan, karena kita tidak ingin melihat orang antri beras lagi, antri sandang lagi, sekolah bocor, ya toh, orang sakit tidak mendapat pengobatan. Jadi pembangunan ini adalah, kalau kita istilahnya kita amanat ampera, masih amanat penderitaan rakyat. Waktu waktu aktif di kegiatan di Rawamangun kan masih ingat tuh kan. Jadi saya kira memang perlu sekali ini, sebab teknologi ini mengasarkan jiwa manusia. Bisa kita lihat ada nanti pada suatu masa, karena dia sudah biasa lihat di televisi orang menderita, bodo amat katanya. Iya kan? Iya. Nah, bisa cenderung ke arah sana. Iya, apalagi kalau dia setiap saat itu akibat daripada man machine adjustment ini, dia berhadapan dengan mesin, jantungnya juga kayak mesin, perasaannya kayak mesin, kasar. Jadi tiga ini, yaitu merasakan berat penderitaan orang lain atau orang yang dipimpin, ingin kebaikan pada orang yang dipimpin, yang kemudian bersifat pemaaf, saya kira memang perlu kita masyarakatkan. Yang tiga ini ya Pak. Tiga ini. Sebab sekarang ini dalam manajemen modern, kita bicara manajemen. Di dalam leadership, ternyata inti utama leadership itu adalah hubungan yang memimpin dengan yang dipimpin. Tapi bicara soal hubungan ya Pak kelihatannya yang sedang populer dan perlu diingatkan, adanya suatu hubungan yang resmi-resmi, hubungan formal begitu. Mohon maaf ini, kalau berbicara dengan seorang menteri, tentu kami harus sopan gitu. Tapi kalau waktu Bapak bicara seperti ini, kelihatannya ini yang bicara hati nurani. Dan maksud saya tidak di dalam jangkauan atau rangka sebuah kebijaksanaan begitu. Apakah itu yang dimaksud dari tiga hal ini, agar manusia itu berhubungan dengan hati nuraninya? Persis. Jadi kalau kita lihat sekarang ini zaman modern, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala mesin-mesinnya, salah satu ketakutan ahli fikir dan ahli pendidik seperti Pak Rahmani kan, kita menjadi manusia satu dimensi. Otak kita hebat, pikiran kita cerdas, tapi perasaan kita atau kejiwaan kita tumpul. Nah ini saya kira adalah ketakutan kita kepada proses era teknologi ini yang membawa kita kepada kurang manusiawi, dehumanisasi itu. Jadi di dalam kehidupan kita, seni,
kemudian agama. Tujuan kita tuh kan untuk merangsang jiwa kita ini supaya tetap berdetak, berdenyut di dalam kaitan hubungan manusia. Ini jangan sampai hubungan antar manusia ini hanya hubungan formalistis, Betul, iya, iya. hubungan superficial di permukaan. Jadi istilahnya saya ini ada seorang atasan, waktu dia akan berangkat, anak buah itu mengadakan pesta, Pak Rif. Pesta itu dengan sambutan bahasa-bahasa yang menarik. Iya. Istilahnya saya itu bahasa klise. Setelah bapak ini dengan istrinya naik pesawat terbang, syukur dia udah berangkat. Gitu. Waduh. Ini. Tapi ini juga yang bersalah, yang berangkat itu kan. Persis. Ya. Mengapa dia tidak bisa menjalin hubungan hati nurani yang Persis, seperti tiga watak yang dimiliki oleh Rasulullah. Ya. Ya. Nah, jadi mungkin pembinaan-pembinaan yang akan datang ini agak lebih ditekankan di dalam masalah itu. Saya kira memang sekarang ini istilahnya orang ini care of the soul. Care of the soul katanya. Yeah. Jadi Thomas More itu seorang ahli psikologi dan ahli psikoanalisa dalam buku yang terbaru mengatakan begini. Manusia sudah lupa kepada soulnya. Pada jiwanya. Pada jiwanya. Yeah. Lupa bahwa dirinya ini adalah manusia yang kalau tanpa jiwa itu namanya mayat. Mayat yang jalan. Dan Al-Quran juga bilang begitu. Afa anta tusmi'ul mauta. Coba. Apakah kamu bisa mengajari orang yang telah jadi mayat? Dan mayat ini dalam Al-Quran itu kadang-kadang bukan hanya orang mati mayat dalam arti yang benar. Orang yang hatinya sudah, jiwanya yang sudah buta itu dianggap juga sama dengan mayat itu sudah. Jadi artinya apa ini? Sejak kecil kita harus mengembang sifat azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ini. Lihat penderitaan orang terasa tersentuh. Kemudian yang kedua, kalau orang kurang baik ingin dia mendapat kebaikan. Jangan sebaliknya, orang dapat kebaikan malah kita sentimen, kita iri. Nah, yang ketiga itu pemaaf. Manusia dalam pergaulannya ada salah, silang sengketa, kekhilafan. Nah, sifat pemaaf ini. Nah, kita kan kadang-kadang suami istri aja tiada maaf bagimu. Itu nama lagu ya, Pak. Nama lagu itu. Iya. Tetapi di lain pihak juga ada puisi-puisi yang mengatakan memohon. Maafkan daku kekasih. Ini perlu ini seni ini memang membunyikan pita jiwa kita ini. Betul ya Pak. Ya, jadi saya rasanya dari tiga hal yang Bapak bangkitkan untuk perayaan Maulid, kita dengungkan ya Pak ya, suatu getaran-getaran iba kepada penderitaan, persis. Lalu menyenangi kebaikan, persis. Dan pemaaf. Ya. Mungkin kalau tiga ini saja terus kita pupuk, persatuan terjadi, pembangunan terjadi. Sambung Rasul tadi. Iya. Sebab kan ini yang nama silaturahmi. Silaturahmi itu menurut agama adalah alat kita untuk minta bantuan Tuhan. Coba bayangkan. Jadi setelah kita usaha maksimal, kemudian kita serahkan sama Tuhan. Kapan datang bantuan Tuhan? Kalau kita bersilaturahmi satu sama lain. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak sebagai menteri di dalam kedudukannya, dengan sopan dikritik begitu, Bapak maafkan atau bagaimana? Alhamdulillah. Waktu saya dikritik tentang masalah paspor hijau. Itu jadi ada perbedaan pendapat, mereka tidak ngerti itu. Jadi datang wartawan pagi-pagi ke rumah, ba'da subuh itu. Pak Tarmizi, saya kira Bapak kurus. Kenapa kok masih kurus? Saya ini kan pemimpin. Jadi saya memang punya hak, masyarakat tuh punya hak untuk ngeritik. Asal ngeritiknya itu dengan niat yang ikhlas. Nah, jadi selama mereka untuk kebaikan. Nah, jadi memang perlu ini keikhlasan pemimpin, kemudian keikhlasan yang dipimpin. Jangan yang sekarang itu kadang-kadang ada itu kan. Bapak kita kritik, padahal bapak kita ini miskin. Tapi dalam kehidupan memang yang seperti itu ada kan Pak? Ada. Jadi umpamanya tidak pemaaf. Ada. Dia menginginkan setra kencang. Barangkali tegang terus. Dan kalau di dalam Maulid ini kita kembangkan yang tiga ini, insya Allah program-program banyak yang selesai. Alhamdulillah, saya merasa ya bahwa masyarakat maju yang ingin kita wujudkan masa depan itu kan masyarakat yang seimbang.
Keseimbangan antara rasio yang mengarah kita kepada intelektualitas yang tinggi. Ya. Nah, sedangkan yang 3 tadi spiritualitas. Ya. Nah, spiritualitas itu kan luas spektrumnya. Tapi kalau kita ambil sebagai pemimpin, 3 itu saja, waduh. Saya kira ini akan menjadi istilahnya orang sekarang ini budaya kebersamaan. Ya. Ya. Masing-masing itu ada sambung rasa. Jadi kalau pemimpinnya itu merasa tidak enak, yang dipimpin juga merasa tidak enak. Ya. Kata Nabi begini, ini kalimat Nabi lagi. Ini komunikasi betul ya Pak? Komunikasi. Ya? Engkau akan bahagia, kata Nabi, kalau satu saat berada dalam masa di mana pemimpin sayang kepada yang dipimpin. Betul. Tapi sebaliknya engkau. Dan sebaliknya itu, jadi yang dipimpin juga sayang kepada yang memimpin. Ya. Engkau akan berada dalam keadaan celaka, kata Nabi. Kalau satu saat di mana pemimpin benci kepada yang dipimpin benci kepada yang memimpin. Nah, syukurlah di negeri kita yang 190 juta ini, hubungan kita ini, sambung rasa kita ini, apakah namanya perayaan Maulud, merangsang kita untuk lebih sensitif kepada rasa, ataukah kita mengadakan kegiatan HKSN ini, HKSN ya, benar-benar kita laksanakan solidaritas sosial kita, dan itu tidak membedakan agama nih Pak, tidak membedakan agama. Mana Nabi mengatakan lan tu'minu hatta tarhamu, engkau belum beriman sebelum engkau silaturahmi. Kami sudah silaturahmi dengan sahabat dan kawan-kawan. Kata Nabi, tidak hanya dengan sahabatmu, tapi rahmatun nas, rahmatul ammah. Engkau silaturahmi dengan manusia seluruhnya. Coba. Alhamdulillah. Pak Tarmizi, dari tadi kita terus berbicara tentang yang 3 supaya nanti setelah kita berbicara, yang memperhatikan program ini juga akan melekat yang 3 dalam dirinya untuk rumah tangga dan masyarakat. Persis. Terima kasih Pak Tarmizi. Sama-sama. Ya, para pemirsa budiman, hamba Allah yang terhormat dan terpilih, ingatlah kepada 3 hal yang tadi kita bicarakan. Kita memahami penderitaan yang di bawah, sehingga atasan dan bawahan mempunyai sambung hati nurani, rasanya kuat, tergetar, terekam, gelombangnya tertangkap. Sedangkan yang kedua, kita selalu menginginkan kebaikan. Dengan ilmu kita tingkatkan pembangunan. Dengan rajin dan giat kita memperbaiki semua untuk perbaikan. Tetapi dalam perbaikan selalu ada saja kekurangan satu sama lain. Itu sebabnya kita diminta untuk menjadi orang pemaaf. Pak Tarmizi, luar biasa yang diangkat oleh Bapak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan Maulid ini bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar.